Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Mantap. Jadi kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rob, amin ya Rob. Karena di bulan puasa ini saya merasakan harum-harum surga, Pak Ustaz. Di antaranya? Di antaranya pada saat saya sholat zuhur. Kebetulan saya sholatnya di warung makan. Enggak, bercanda. Enggak, saya merasakan kayak saya lebih taat di Ramadan kali ini, Pak Ustaz. Terus Ada semangat yang lain ya? ada semangat yang lain, kayak saya mulai diisi aktivitas bekerja seperti itu, belajar mencari nafkah untuk istri kelak gitu. Subhanallah. Di bulan suci Ramadan ya? Pak Ustaz, salah nggak sih kalau misalkan saya sharing-sharing, kalau saya kan udah di umur saya yang 22 tahun ini, mungkin saya udah seharusnya mikirin ke jenjang pernikahan, Pak Ustaz. Ya. Kayak mungkin saya mau nanya, Pak Ustaz, di umur saya yang sekarang tuh saya mau nanya soal istri. Kayak gimana sih kriteria memilih pasangan menurut Rasul gitu, yang dianjurkan oleh Rasul gitu. Iya, tapi siap nggak nih kalau misalkan sudah tahu kriteria memilih pasangan, memilih itu seperti anjuran Rasul, ternyata begini, misalkan yang sudah diincar ternyata beda, siap nggak kira-kira akan Insya Allah mungkin saya bakal memanuver, Pak Ustaz. Jadi dunia namanya. Enggak, saya nggak akan manuver. Baik, karena memang ada yang ditakutin kayak ini. Enggak, Pak Ustaz. Jadi memang Nabi sendiri menyampaikan di dalam hadisnya, tungkahul mar'ah bi arba'in, nikahilah perempuan setidaknya dengan 4 ciri. Bukan nikahilah empat wanita, bukan. Dengan 4 ciri. Waduh, Masya Allah. Empatnya bukan 4 tanda ya, atau 4 fokus. Yang pertama memang disebutkan 5 liha. 5 liha. Oh, 5 Lihatlah hartanya. Lihatlah hartanya. Oh, ini sudah dianjurkan. Iya, artinya kenapa? Karena boleh jadi kalau kita menikah dengan orang yang berharta bisa juga membantu perjuangan kita dan lain sebagainya. Betul, gitu kan? betul. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin tidak ada, lijamaliha. Karena apa? Karena kecantikan. Jadi memang disunahkan oleh Rasul kita memilih pasangan itu yang cantik. Supaya apa? Tenang beribadah, ya kan? Kemudian tentram gitu ya. Tentram. Pas sampai rumah juga kita pandangan kita sejuk melihatnya. Jadi disunahkan mencari yang cantik. Jangan nyari yang sekedar atau standar. Pas gitu kan? di rekan kantor gitu kayak masih kalah jauh sama istri gue. Nah gitu ya, sehingga kita tidak tergoda oleh orang lain gitu kan, karena ada yang betul. lebih cantik di rumah ya. Jadi lijamaliha. Tapi hati-hati juga, sekarang banyak yang cantiknya palsu. Nah itu tuh pakai kan? Kelihatannya cantik, begitu wudhu Masya Allah, pudar semua. Aduh, itu mah cewek ngeprank, Pak Ustaz, kalau kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi disunahkan juga mencari pasangan adalah jamal itu pasangan yang menyejukkan kita, menyenangkan perasaan kita. Artinya, karena kriteria cantik dan juga tampan itu kan relatif ya. Relatif, betul, Pak Ustaz. Selera kita juga pasti tentu berbeda kan, betul, artinya relatif. Artinya yang menyejukkan kita. Jangan ukurannya orang lain. Jangan langsung begitu kita kayaknya cantik, orang lain bilang, oh jelek kayak gitu, langsung kita down. Ya, jadi ukurannya kita, jangan dengar kata orang ya. Ini. Tadi lijamaliha. Kemudian yang ketiga wali nasabiha. Dilihat apa istilahnya, bobotnya. Babat, bebet, bibit ya? Iya, babat, bebet, bibit. Nah, berarti bibitnya. Wali nasab itu bibitnya. Dilihat bibitnya. Kualitas bibitnya bagus nggak tuh? Ya, ini anak siapa ya gitu maksudnya. Nasabnya itu bagus apa enggak? Itu juga disunahkan. Karena apa? Kalau sudah jelas misalkan nasabnya enggak baik, dari keluarga yang kurang baik, ini warning Rasulullah. Karena lingkungan setidaknya mempengaruhi juga kepribadian dia, sikap dia. Makanya diminta oleh Rasulullah juga cari yang nasabnya baik, lingkungannya baik, keluarganya baik. Itu 3. Tapi ada yang keempat. Poin keempat. Tapi yang paling utama kata Rasul bilang apa? Fadfar bidzatid din. Yang paling utama adalah lihat agamanya, lihat ketaatannya. Karena cantik fisik sementara, bisa hilang suatu saat. Betul. Kaya juga, kekayaan bisa hilang. Nasab bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ketika apa? Ketika agamanya kuat. Dengan agamanya yang kuat, maka dia tidak hanya sekedar cantik fisik, tapi cantik hatinya juga. Cantik hati juga pasti. Dengan agamanya yang kuat, maka dia akan bisa menjadi pendamping hidup yang luar biasa, membangun rumah tangga yang luar biasa, sehingga kekayaan juga bisa diraih bersama-sama.
Betul, betul. Dengan agama yang kuat juga dia bisa menciptakan nasab baru yang baik, kalaupun mungkin dulunya kurang baik. Betul. Artinya yang keempat itu yang menjadi tolak ukur utama adalah agamanya, ketaatannya dan lain sebagainya. Oh, ya. Itu dia. Saya jadi dapat ilmu nih Pak Ustadz. Satu dari apa? Hartanya, kecantikannya, bobot keturunannya, keturunannya, dan yang keempat terakhir adalah agamanya. daripada agamanya. Nah, kalau misalkan saya maaf nih Pak Ustadz, jatuh cinta dengan kaum yang non Muslim gitu, itu salah nggak Pak Ustadz? Karena kan love is blind Pak Ustadz. Love is blind ya. Iya. Cinta sih nggak salah juga, wajar-wajar saja. Iya. Yang jadi persoalan kan ketika masuk ke fase berikutnya, misalkan ke jenjang pernikahan, ini yang jadi masalah. Kalau cuma sekedar cinta dan kemudian kita berbuat baik saja nggak masalah. Betul. Yang penting jangan terjadi perzinahan dan lain sebagainya nih. Masya Allah. Cinta yang seperti apa nih harus diluruskan dulu. Cinta. sorry tim. Kelepasan. Karena sorry. Iya, artinya cinta suci itu kan mendorong kita untuk berbuat baik. Betul. Menjaga. Sebenarnya hati-hati nih anak-anak muda suka salah mengartikan cinta. Nah, cinta itu. tapi ngajaknya mojok. Cinta tapi ngajaknya mungkin baca itu kali Pak Ustadz. Mojok, buku mojok gitu. Mojok. Bukan mojok-mojok ya. Iya, itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Astagfirullah. Nah, iya, kalau cinta mah pasti dia itu akan menjaga dia sampai halal. Nah, itu. Baru kejadian. Betul. Jangan kejadian sebelum halal. Warning tuh teman-teman, jangan kejadian sebelum halal. Iya. Itu dahsyat sekali dosanya teman-teman. Nggak boleh gitu loh. Sebenarnya tadi jadi awal buat pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Kayak yang tadi, bolehkah saya mencintai yang bukan kaumnya gitu. Seperti lagunya Glenn Fredly Pak Ustadz. Ini nyambung ke pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Apa pertanyaan? Kebetulan saya sedang mencintai kaum yang bukan non-muslim. Bukan non-muslim? Bukan non-muslim. Kaum non-muslim Pak Ustadz. Maaf. Oke. Kayak gitu. Nah, saya apa ya? Kan saya tadi sudah bilang kalau love is blind Pak Ustadz. Kayak, aduh, yang penting saya suka gitu sama dia. Saya sayang sama dia gitu. Suka, sayang. Nah, ini nyambung ke pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Jadi kan saya suka sama dia. Dan rencana memang saya kepikiran untuk menikah dengan dia Pak Ustadz. Tapi pas tiga syaratnya mungkin masuk ya? 3 syarat mungkin masuk. Hartanya dia Betul. Kemudian yang kedua cantikannya Masya Allah. Cantikannya tuh. Yang ketiga nasabnya juga bagus. Nasabnya bagus. Tapi yang keempatnya lolos nggak? Yang keempatnya belum lolos ini. Nah. Ini yang jadi permasalahan saya sama orang tua saya Pak Ustadz. Saya pernah nanya ke orang tua saya, Mah aku mau nikah dong. Sama siapa? Coba kenalin dulu. Kebetulan perempuan saya ini ada di Belanda Pak Ustadz. Jauh emang. Jadi pas saya ngobrol ke orang tua saya, enggak lah, nggak usah nikah sama dia. Dia kan berbeda agamanya dengan kita, sedangkan Rasul menganjurkan yang agamanya sama dengan kita, kayak gitu. Bukan Rasul lagi, Allah perintahkan Betul, dalam Al-Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah, itu bagaimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Kayak saya mau nikahnya sama ini, tapi dijodoh-jodohin sama orang tua supaya yang enggak, yang kayak gini lebih baik kayak gitu. Itu kan sering terjadi di teman-teman sekitar saya juga, itu sering terjadi Pak Ustadz. Kayak disuruh nikah sama ini, disuruh nikah sama itu, padahal kitanya nggak mau. Secara apa ya? Secara itu kan kita menolak orang tua. Apa gimana? Ya, dianggap durhaka lah mungkin ya. Betul, kayak gitu. Nah, itu gimana penjelasannya Pak Ustadz soal itu? Jadi kalau yang kasus yang barusan ini sangat tepat sekali, orang tua menganjurkan karena secara akidah juga berbeda. Agamanya juga berbeda. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena nanti orang tua juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Kelak nanti di akhirat. Iya, betul. Kenapa si anak sampai misalkan menikah dengan beda agama ya? Oh, iya. Jadi sangat tepat sekali, dan kewajiban kita sebagai seorang anak juga untuk ikut. Nah, akan tetapi bicara pada konteks yang lain, mungkin proses perjodohan yang dia nggak suka. Nah, itu dia Pak Ustadz yang. Tapi agamanya sama misalkan itu ya. Misalkan sama. Satu iman, seiman. Seiman. Apakah kita bisa menolak? Betul. Nah, itu. Apakah bisa menolak? Kalau kita menolak durhaka kita, atau jadi kita terima, sebetulnya tinggal pola komunikasinya aja. Komunikasi dengan orang tua ya? Iya, artinya gini, orang tua itu pasti punya pandangan kenapa menolak, kenapa menyarankan pilih yang lain, pasti ada punya pandangannya. Ya kan, sesuatu yang mungkin di pandangan orang tua tuh nggak cocok, nggak pantas mungkin dari 4 syarat tadi atau dan yang lainnya. Tunjukkan saja ke orang tua bahwa calon kita lah. Yakinkan gitu ya? Iya, tunjukkan dan yakinkan bahwa calon kita lah sosok yang memang layak menjadi pasangan kita. Itu yang harus dibangun komunikasinya. Itu tugas kaum lelaki ya, maksudnya, untuk membangun komunikasi sama orang tua. Gitu. Karena saya yakin orang tua juga tidak ingin pernikahan anaknya itu sengsara dengan cara memaksakan. Itu poinnya mungkin di situ. Pasti. Orang tua memilih itu jalan yang terbaik mungkin pada akhirnya.
Gitu. Tapi kita cara kita untuk meyakinkan orang tua itu harus kita kita bangun pondasinya dari sekarang biar kita ngeyakinin orang tua kalau pasangan kita tuh baik sebenarnya, imannya baik, turunannya juga baik. 4 poin dari Rasulullah itu dicantum ada di calon pasangan kita yakinin ke orang tua kita, kayak gitu teman-teman tipsnya. Kalaupun misalkan ketemu calon pasangan yang 3-nya tidak ada, yang penting utama adalah agamanya. Oh, itu yang paling utama. Artinya jangan sedih, kalau kayak gini kita nyari yang kaya semua, yang enggak seperti kayak juga ya. Artinya dalam konsep Islam juga ada sekufu. Tahu sekufu ya? Sekufu itu sederajat. Artinya jangan sampai kemudian kalangan bukan tidak mungkin sih terjadi dari kalangan masyarakat biasa dapat yang high class gitu. Tapi kan secara pergaulan, secara etika komunikasi pasti akan jomplang nih. Akan jomplang, nggak nyambung nantinya. Betul. Makanya Rasul juga sampaikan dalam Islam itu pernikahan sekufu selevel. Merupakan cara yang selevel sehingga kita bisa nyaman dalam mengisi hari-hari kehidupan rumah tangga dengan 4 catatan tadi. Ya, agama yang baik, cantik, keturunan, apalagi kekayaannya gitu. Artinya, teman-teman, karena kan hidup juga butuh biaya. Betul, kita nggak bisa munafik sama itu, Pak Ustadz. Kita pasti butuh biaya. Kalaupun mungkin kayaknya belum, tapi kita lihat anak ini juga bakal prospek gitu, ada upaya semangat untuk usahanya juga maksimal. Itu juga bagian daripada kekayaan. Betul. Tidak harus bentuk fisik langsung nyata hari itu. Iya. Ini jawaban dari Pak Ustadz sebenarnya sudah sangat jelas di 2 pertanyaan saya. Saya punya pertanyaan ketiga, Pak Ustadz. Nyambung dengan suami sama istri, Pak Ustadz. Suami istri lagi. Iya, suami istri lagi emang seru nih. Terus saya mau bertanya, Pak Ustadz, ada nggak sih di zaman Rasulullah itu salah satu istri Rasulullah atau di zaman Rasulullah itu ada nggak perempuan yang jago masaknya gitu, Pak Ustadz? Terus kalau misalkan ada, masakan Rasulullah zaman dulu lebih enak nggak daripada masakan Bemo, Pak Ustadz? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ini pertanyaan dari salah satu customer Bemo yang sangat loyal, Pak Ustadz. Bemo itu apa? Bemo tuh Betawi modern, teman-teman. Jadi gitu. warung atau kafe ya? Warung makan, warung kopi gitu, Pak Ustadz. Jadi itu gimana, Pak Ustadz? Dalam catatan sejarah juga, para istri Rasulullah sendiri, juga para sahabat yang lain, para istri Rasul juga ada orang-orang atau wanita-wanita yang pandai memasak. Meskipun juga dalam satu riwayat ada yang menyebutkan di antaranya yang jago masak itu ada yang disebutkan Sofia. Sofia itu istri Rasul yang paling jago masaknya, paling enak masakannya, sehingga pernah juga istri-istri yang lain juga cemburu karena masakannya Sofia selalu dinikmatin dengan lahap oleh Rasulullah. Masya Allah. Tapi kalau ditakar kira-kira enakan mana mau orang Bemo? Karena yang dimasak juga beda. Betul. Yang dimasak beda, kemudian masanya juga berbeda. Dan kita tidak bisa merasakan juga masakan zaman dulu. Artinya kalau sudah hadis menyebutkan begitu berarti enak. Sekarang pertanyaannya, masakan Bemo enak nggak? Sejauh ini sih customer relation-nya enak ya? Iya, bilang ya, enak. Artinya gitu. Paling tidak ya sama-sama enak. Itu aja dulu ya. Sama-sama enak. Yang paling ini. Mungkin bisa dicobain teman-teman labil ya semua ya. Kita ke Bemo bareng. Tapi sebenarnya yang paling utama lagi juga adalah buat kaum perempuan, apakah penting sih jago masak? Nah, ini sebenarnya. Itu dia. Buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari chef-chef gitu-gitu, kaum hawa yang suka masak. Makanya itu penting nggak, Pak Ustadz? Apakah penting sih perempuan tuh jago masak gitu kan? Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena ketika seorang istri masak untuk suaminya, setiap suapan itu bernilai pahala. Setiap suapan yang dimakan sama suami itu bernilai pahala. Juga buat anaknya bernilai pahala. Kemudian saat ngulek sambal, nggak cuma sekedar ngulek, ketika bismillahnya untuk suami, untuk anak, Bismillah. Itu satu ulekan itu bernilai pahala. Jadi banyak sekali. Belum lagi ketika misalkan seorang suami, kalau istrinya jago masak, pulang kantor yang biasanya mungkin beli di perjalanan gitu kan, karena ingat istri jago masak, tidak ada yang ngalahin masakan istri, mendingan pulang aja makan sama-sama di rumah kan. Itu menjadi satu perekat juga untuk hubungan rumah tangga. Iya, betul. Jadi wahai para wanita, belajarlah masak seperti Sofia. Kalau nggak jago masak, tanya ke Bemo. Kebetulan di Bemo yang masak udah nikah semua, jadi pakai bismillah semua nguleknya, bisa dicoba gitu. Tapi berarti nggak kalah penting juga, Pak Ustadz, nyari perempuan atau pasangan hidup istri itu yang jago masak. Karena kan pasti ada salah satu kriteria dicari istri tuh yang jago masak gitu, Pak Ustadz. Kan kita juga mau abis pulang kerja ada masakan di meja makan, nggak
nggak dari warung mulu gitu. Betul, ini penting sekali. Penting juga Pak Ustadz. Nah, akan tetapi kalau misalkan istri kita atau calon istri kita belum jago masak, kita bisa belajar sama-sama. Betul, Karena bisa sekarang kan bisa buka browsing, browsing, Google, atau belajar YouTube. masak ini, belajar sama-sama. Betul, betul. Dulu ibu saya sendiri juga yang ngajarin masak ayah saya. Ibu saya sendiri ngajarin masaknya. Oh, Iya, ibu Iya, saya iya, itu iya. untuk masak kurang begitu jago, tapi ayah saya jago masaknya. oh iya. Jadi Itu kan saling melengkapi juga Pak Ustadz. diajarin. Sekarang masakannya ibu lebih enak dibanding ayah. Pasti, karena udah mengalir aliran-aliran jago masak sebenarnya di Betul. darah-darah kaum Hawa itu. Mungkin cukup kali Pak Ustadz untuk Ya, episode kali ini karena kita mau buka puasa juga seperti biasa. Mungkin tiga pertanyaan tadi dapat menjadi pelajaran buat kaum-kaum apa ya, pemuda labil atau milenial-milenial yang lagi memupuk untuk menuju jenjang menuju selanjutnya. jenjang pernikahan kayak gitu. Kita pamit, pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.